Nah, kalau di anak itu wajib ada anamnesis tambahan. Wajib ada anamnesis tambahan. Kenapa gitu? Karena anak ini beda. Sama kayak offset ginek. Offset ginek itu ada anamnesis tambahan kan. Anak itu ada 4 yang wajib kalian tanya. Kalian wajib nanya riwayat lahir. Apa aja pertanyaan kalian di sini? Lahirnya normal. Kemudian cukup bulan. Ya kan? Kemudian siapa yang tolong? Itu mempengaruhi semua. Kalau dia misalkan nggak normal, ada risiko apa? Kalau dia normal, ada risiko aspiksia. Kemudian cukup bulan atau tidak? Kalau dia prematur, berarti ada kemungkinan nanti kelainan. Aspiksia neonatus bisa. Kalau dia ditolong sama dukun beranak, ada kemungkinan infeksi. Oke? Jadi ini penting. Kalau pada bayi. Yang kedua, apa? Riwayat? Boleh, ASI eksklusif. Ini wajib kalian tanya. ASI eksklusif berapa bulan? 6 bulan. Ya, itu wajib. Kalau seandainya dia pakai sufor, apa kemungkinan diagnosanya nanti kalau pakai sufor? Sebenarnya bisa-bisa aja, ya, tapi nggak sebagus ASI kadar proteinnya. Yang whey protein kalau pernah kalian baca. Kemudian yang ketiga, riwayat imunisasi. Oke, riwayat imunisasi. Imunisasi ini penting kalian tanya. Kayak mana cara nanyanya? Ini kadang dosennya nggak di checklistnya karena kalian cara nanyanya salah. Bu, anaknya imunisasinya lengkap, kalian bilang. Lupa lah saya itu. Mana bukunya? Buku apa yang kalian minta? KMS. Itulah dia kunci. Mana buku KMS-nya? Mana buku KMS-nya? Kalau dia ngasih tengok, berarti dia terdata lengkap. Kalian tinggal nengok dari situ. Tapi kalau dia bilang, aku lupa lah, kayaknya nggak pernah imunisasi. Mana KMS-nya? Nggak ada, aku bawa. Berarti soalnya soal imunisasi lah di OSCI. Kalian injeksi, nanti abang ajari. Di mana aja, sudutnya berapa, ya, ampulnya kayak mana cara bukanya. Oke? Berarti itu soal imunisasi. Paham ya? Yang terakhir apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Riwayat tumbang, tumbuh kembang. Biasanya abang nanya perkembangannya. Contoh, Bu, usia 3 bulan, anak ibu udah bisa angkat kepala. Oke, 6 bulan bisa ngapain dia? Ini kan lagi berjalan bloknya kan? Ya kan? 6 bulan bisa jalan? Nggak mungkin lah, ya kan? Merangkak, mulai duduk. Nah itu kalian tanya, motorik kasar, motorik halus, bicara, sosial. Kapan dia mulai babbling? Kapan dia mulai kalau dipanggil itu udah ada kontak mata? Itu wajib kalian tanya. Apa tujuan abang nanya itu coba? Kemana arahnya? Ada penyakit namanya global developmental delay. Kekurangan atau keterlambatan 2 domain atau lebih. Itu keluar di OSCI bisa. Ada lagi namanya, sekarang nggak boleh lagi pakai itu, speech delay. Udah belajar sama dokter apa? Cahaya belum? Kan nggak pakai istilah speech delay lagi kan? Apa katanya? Lupa abang namanya. Tapi nggak pakai speech delay lagi. Nanti abang cari lagi ya. Ya, jadi tuh kitab penilaiannya di situ. Jadi ini wajib kalian hafal. Mau nggak mau, suka nggak suka. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke pemeriksaan fisik. Nah, berarti kalau dia datang dengan kasus anak atau tumbuh kembang, berarti 9 wajib, dia tanya aja 9 wajib. Ditambah dengan 4 pertanyaan ini. Ya kan? Fair kan? Jadi jangan cuma ini aja, 9 tambah 4. Nah, kira-kira gitu dia rumusnya. Nah, nanti imunisasi itu abang ada cara mudah ingat. Nanti cobalah kalau kalian mau ujian blok tumbang, kalau anak 21 mau ngasih, coba minta record video abang pernah ngajar blok tumbang. Abang kalau blok nggak mau ngajar lagi, jadi udah nggak ada tenaga lagi abang ngajar blok. Coba minta record yang terdahulu anak 20-21. Jadi imunisasi kan banyak kan, jadi ada cara mudah ingatnya. Ada yang pernah dengar? HP baru dapat hadiah dari pacar, insya Allah Mr. Jody vaksin hepatitis A. Ya, itu caranya. Jadi HP baru, H hepatitis B, B polio, baru itu BCG, dapat hadiah dari pacar. DPT dapat hadiah, DPT HIV, pacar PCV rotavirus.
Insya Allah Mr. Jody influenza, MMR, Japanese encephalitis. Nah, nanti ada caranya. Tapi itu untuk blok abang ngajar kayak gitu. Kalau untuk OSCE itu dia nanti cuma ada 7 yang wajib keluar. Ya, 7 aja. Jadi nggak sampai bawah. Nanti abang ajari waktu main lab. Nah, sekarang kita masuk ke PEMPIS ya. Kita masuk ke PEMPIS. Nanti kalian minta lah record aja sama orang itu. Kayaknya itu waktu abang masih di brain. Nah, kalau di brain kan harus akses. Nanti coba minta aja, mana tuh udah ada yang pernah download sebelumnya, itu kan lebih membantu untuk ujian bro. Nah sekarang kita masuk ke MPS. Kalau ada pasien anak, kalian wajib melakukan pertama vital sign. Vital sign, oke? Pertanyaan abang, semua anak itu ditensi atau tidak? Nah itu dia jawabannya. Gak semua anak ditensi. Anak yang mana yang ditensi? Oke, itu berdasarkan umur. Ya. Oke, 3 atau 5 tahun. Itu berdasarkan umur. Ada yang berdasarkan berat badan. Ada nggak anak yang umur 3 tahun tapi udah besar perawakannya? Ada kan? Nah, tapi ada ininya. Ada cara ngakalinya. Jadi kalau dia masih dalam tahap balita tuh bayi 5 tahun, hati-hati jangan ditensi. Pokoknya prinsipnya balita jangan tensi. Kecuali apa? Kecuali ada tensi bayi. Jadi kalian tengok nanti di situ. Apakah KKD kita, abang udah lama nggak sekolah di sini, jadi kalian tengok aja nanti. Apakah alatnya itu cukup atau tidak? Setahu abang tidak cukup. Ya, ada tensi bayi kita, nggak ada kan? Kecuali ada tensi bayi. Kalau ada ya silahkan. Kalau tidak, kalian cukup menilai heart rate, temperatur, respiratory rate sama kesadaran, ya, kompos mentis atau tidak. Oke. Nah, setelah kalian vital sign, maka yang harus kalian ingat adalah lakukan pemeriksaan antropometri. Dimulai dari atas ke bawah. Lingkar kepala, lingkar lengan atas, berat badan, tinggi badan atau panjang badan boleh. Ini jika di bawah 2 tahun. Kalau polanya 2 tahun ke atas berarti cukup lingkar kepala, berat badan, tinggi badan. Kenapa nggak ada lila lagi? Karena lila ini salah satu komponen penilaian gizi kurang atau gizi buruk pada anak di bawah 2 tahun. Jadi kalau udah 2 tahun ke atas nggak perlu lila lagi. Kayak mana cara periksanya? Pakai meteran biasa kan? Di sini, ya kan? Yang penting abang tekankan itu nanti BB sama TB aja. Oke. Baru setelah itu baru kalian lakukan pemeriksaan head to toe. Nah muncul pertanyaan, bang bayi itu kayak mana cara kita konjungtiva anemis? Kan dia nggak ngerti diajak ngomong. Jangan ngajak ngomong lah, lakuin aja. Tuh, 2. Dia nggak bisa ngomong 77 bang, ngapain kalian suruh dia ngomong? Berarti kalau nggak bisa 77 jangan dilakuin, lucu jadinya 77 gitu kan, nggak mungkin. Jadi kalian apa? Skip dong bagian palpasinya, langsung aja perkusi sama auskultasi. Jadi yang nggak bisa dilakuin jangan dipaksa, paham? Ya kan? Inspeksi, palpasi abdomen, perkusi abdomen, auskultasi abdomen itu kan masih bisa. 77 udah pasti nggak bisa. Lihat mulutnya, oke? Nah, setelah head to toe, baru boleh nanti kalian ini jangan lupa di plot kurva. Biasanya ya, insya Allah ya mudah-mudahan nggak meleset lagi. WHO yang keluar, nggak pernah CDC di OSCE. Selalu WHO. Kan CDC agak susah kan, tarik lagi garis, tarik ke normal, tarik lagi garis, persenkan lagi ini per ini berat badan ideal per sekarang kali lagi 100. Kalau dia WHO kan langsung aja berapa BB berapa umur, berapa TB berapa umur, ya. Oke. Nah, perlu nggak bang interpretasi sekarang? Nanti aja waktu main-main. Yang mana gizi kurang, yang mana gizi buruk, yang mana stunting, yang mana severe stunting, oke? Yang mana underweight, obes dan lain-lain. Pernah keluar soal OSCE cuma obes. Anak datang diagnosa obesitas saja. Jadi mau ngapain? Edukasi aja mamanya kan. Oke. Semudah itu, mudah itulah memang. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan pada bayi. Abang punya alatnya.
Tadi kebetulan dari rumah buru-buru, abang nggak tahu letak di mana, lupa. Nanti abang